kawan untuk saya ikut juga bicara bahwa mereka dijodohkan oleh seorang Ustaz Mohai. Kalaupun ini diluruskan, sebenarnya sudah beberapa bulan lalu ininya ya sekedar kalimat aslinya mungkin diperkenalkan dan ta'aruf ya. Memang sudah banyaklah yang dibuka, ada yang ditaarufkan, ada yang dijodohkan. Kalau ta'aruf itu dibuka sekedar kenalan, kalau dijodohkan tuh biasanya ya kalau sudah saya turun dari awal sampai jalan pernikahan sampai detik ini mereka punya anak tuh sudah ya dalam bimbingan saya, dan itu sudah lebih dari 50 orang, 50 pasang tepatnya. Dan Nyai Rodi mungkin kalau dibilang yang ditaruhkan lah yang ke-54-nya. Nah awalnya memang saya senang ya kalau dianggap untuk menjodohkan, karena ini bagian pahala juga, membuka celah takdir jodoh. Tapi ketika sudah mulai ada prahara yang sebenarnya rumah tangga itu hal biasa ya. Sehingga ketika ada huru hara juga ada berita yang tidak nyaman ya, tinggal bagaimana pasangan ini melihat volumenya. Karena dalam hidup masalah yang paling besar cuma dua, ekonomi dan rumah tangga. Ada yang rumah tangganya akur, ekonomi lemah sehingga terbataslah dia untuk bergesekan. Ada yang bermasalah di rumah tangga padahal ekonominya baik. Tinggal volume setiap pasangan, apakah mau dibesarkan atau mau dikecilkan. Kalau main salah-salahan pasti paling merasa benar. Saya melihat dari mulai sebelum terjadi pernikahan sampai terjadi pernikahan, hal biasalah pergesekan itu. Ya, kembali kepada karakter masing-masing. Bahkan orang itu dijodohkan juga karena sebab tidak cocok. Ya, jadi kalau ada orang ngomong saya sudah cocok banget sama calon suami saya, itu dusta. Karena menyatukan dua hati itu tidak gampang. Ya, yang benar kalimatnya adalah saya bersama dia meskipun berbeda hati, tapi kami saling memahami. Karena dijodohkan tuh sebab nggak cocok. Yang satu banyak bicara, satu pendiam, satu keras, satu lembut. Nah, saya melihat sebenarnya karakter keduanya ini kalau dibilang jodoh. Karena yang satu ya memang kalau Andri ini orangnya telaten, juga senang ngomong sebagaimana ceritanya, ya juga dengar dari keluarganya. Kalau Nyai ini memang senangnya dilayani, dan itu sebenarnya sudah cocok sekali ya. Karena pernikahan itu sebelum menikah ya mencari kelebihan. Kalau sudah menikah menerima kekurangan, nggak bisa kalau untuk keluar saya nyesel nikah sama kamu. Nah saya sebagai orang yang pertama kali, karena sebelumnya Nyai pernah ya menyampaikan ingin cari jodoh, kemudian diarahkan ke sini, ke sini, sampai akhirnya belum ada yang cocok. Nah, ketika suatu saat sedang bermain ke sebuah bengkel, ya, namanya ownernya Andri Irwan ini, ya, yang memang sering kita jalan di beberapa touring bersama awal event di daerah Banten. Ya, kok ada komunikasi sehingga diperkenalkan. Awalnya seperti itu. Telepon, nggak lama ternyata setelah 2 bulan, 1 bulan lebih, ya ada kabar mereka serius. Itulah yang saya buka. Ya udah, jangan lama-lama segera menikah. Sambil berjalan, kalau memang niatnya mencari Allah, insya Allah segala kekurangannya akan dibimbing oleh Allah. Kemudian terjadilah pernikahan. Ya, baru beberapa bulan memang ada gesekan, tapi itu nggak signifikan karena biasa karakter ya. Yang satu single, yang satu pernah menikah. Saya melihat keduanya sebenarnya baik. Yang satu ya Nyai ini pengen juga ibadah dalam hijrahnya. Yang satu juga ingin juga bisa membimbing dengan kesibukannya sebagai pebisnis ya.
menjelang sudah kandungan 7 bulan, bahkan saya yang ditanya oleh Nyai untuk memberikan nama. Musyawarah nama, keluarlah kalimat Sultan Al-Fatih ini. Itu sudah nama itu kurang lebih berarti 2 bulan, 3 bulan sebelum melahirkan. Nah, sejak dari melahirkan saya sudah kehilangan komunikasi, ya, karena memang kesibukan sendiri. Biasanya ada komunikasi, bahkan Nyai dan Andri ini rutin sebulan sekali datang di pengajian sini. Hanya memang ya beberapa bulan terakhir pasif untuk bisa komunikasi, sampai akhirnya saya dengar Andri pada terakhir itu kehilangan jejak. Nah, bertanya ke saya juga kehilangan jejak. Ya, bahkan saya telepon Nyai tidak diangkat, kemudian juga WhatsApp juga belum dibalas. Ya, sampai detik tadi barulah komunikasi. Ya, kurang lebih jam 12:30 Nyai telepon. Ya, sebenarnya kalau ingin diperbaiki masih ada jalan. Kembali setiap kita mau merendahkan sayap. Permasalahan ini apabila digas jadi, bahkan lebih heboh, ya, siapapun itu. Tapi kalau direndahkan, ya, akan kecil lagi volumenya. Kemudian islah, harapan saya sebagai, kalau dibilang ya gurunya lah. Ya, kalau dibilang orang yang menjodohkan, sebenarnya lebih mengarah untuk membuka jalan perkenalan. Kalau bahasa ta'aruf itu lebih mengarah kepada saya memang senang welcome kepada orang yang Ustadz, saya minta dibimbing untuk cari jodoh. Dan itu mungkin boleh dibilang kebiasaan saya dari mulai saya bujangan sampai berumah tangga sampai detik ini juga masih seperti itu. Ya. Tapi biasanya kalau dijodohkan itu dibimbing terus setiap saatnya, pergerakan komunikasi. Nah, khususnya buat Roro dan Andi ini sejak menikah sibuk dengan otomotif, dengan video klip, kemudian ada usaha lain, ya saya perhatikan, maka saya nggak mengganggu. Dan saya kaget ketika ada berita ini, sementara keduanya sulit untuk komunikasi. Terus terang saya mendengar kabar ini juga justru dari media, ya, dari media, wah ada apa ini? Tapi saya coba tanya sekali di WhatsApp, nggak dibalas, satu juga dibalas, yang di WhatsApp juga nggak dibalas juga, ya sudah. Nah, 5 hari ini banyak sekali kawan-kawan, ya, yang Ustadz kan yang mengenalkan mungkin Ustadz. Saya mencoba berani untuk memberi statement untuk mengumpulkan kawan-kawan semalam, karena banyak setelah saya jawab minimal Ustadz harapan doa dan saran. Nah, maka duduk sekarang ini kita minimalnya itu, kalaupun ada yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Oke Ustadz, mungkin dikenalkan itu tahun berapa, terus berapa lama sih mereka kenal sampai akhirnya memutuskan menikah? Iya, jadi kalau Nyai Roro itu sendiri kan awal kenal dengan saya 2014, kemudian sempat close kontak, mulai lagi mengaji itu kurang lebih dari 2019-20 ya. Nah, ketemu sama Andri ini tepatnya tahun kemarin, ya 2001. Sebenarnya baru ya, baru 2001. Kalau bulan saya agak lupa, mungkin sekitar bulan Februari ya. Februari yang Maret Februari kenal, terus saya nggak, kurang lebih sebulanan lah saya justru nggak komunikasi. Setelah itu ternyata datanglah ke sini, loh kalian jalan serius, ya Ustaz. Nah, lama bahkan sebelum mulai mengarah serius kepada pernikahan pun orang sudah mulai terjun juga di otomotifnya bersama Andri. Ya kurang lebih mungkin pertengahan kemarin ya, pertengahan tahun 2021. Bisa tadi komunikasi kan sudah bisa terjalin atau mungkin ada yang diceritakan sama Roro nggak sih apa permasalahannya, karena kemarin dia sempat bilang ada KDRT secara keluarga dari pihak suaminya.
Kalau tadi saya nggak sempat tanya ADRT atau apa ya, jadi lebih mengarah mungkin kayak banyak nggak nyambung, seperti bicaranya mungkin masalah kepercayaan. Ya, sebenarnya kalau sama-sama percaya nggak mungkin terjadi hal yang lebih serius. Asal kalau memang cerita yang satu ini jujur, yang lainnya percaya, insya Allah nggak akan terjadi. Ya, ini terjadinya karena mungkin ada yang salah paham, kemudian yang lainnya juga ada rasa cemburu. Kembali kepada karakter, memang Nyai Roro itu ini agak unik, ya memang maunya terus ada dari sebelum besar hamil itu, ya udah maunya kemana kerja ngikut, bengkel ngikut, syuting maunya dikawal, dan biasanya memang menuju semakin besar usia kehamilan juga semakin manja. Belum hamil saja manja, apalagi sudah hamil. Sementara ya Andri ini memang semakin kesini banyak pesanan, ada modifikasi kendaraan, motor, ada kerjaan. Nah, saya nebaknya semenjak mungkin banyak orderan modifikasi motor ini, kesibukan itulah yang membuat akhirnya ya, rentan untuk salah paham dan hilang kepercayaan. Ya, kalau perkara KDRT saya nggak paham, ya, karena saya lihat juga mungkin Andi ini mungkin kalau saya melihatnya gini, yang itu tidak bisa dibentak. Ya, jangan dibentak, ngomong tinggi saja itu langsung seperti daun yang kuncup gitu. Dan itu sering saya wanti. Jadi coba komunikasi aja. Apa sih bahasa itu ada tiga, ada bahasa tulisan, ya, ada bahasa suara, ada bahasa wajah. Kalau bisa dengan bahasa tulisan nggak selesai, jangan sampai beradu di tulisan. Telepon beradu, jangan selesai ngambil kesimpulan, temui. Meskipun mereka sering bersama. Kalau saya memandangnya mungkin ya karena bertemu dengan Nyai Roro Fitria ini, Andi sebelumnya juga ada keluarga, sehingga adalah perasaan-perasaan takut, khawatir dengan kehidupan masa lalu atau yang masih di luar. Ya karena saya ada tanggung jawab karena Andi kepada keluarga yang ada. Dan sementara sebenarnya anak-anak Andi pun sudah dekat, sudah jalan bareng, ya makan bareng, bahkan pernah suatu saat kemana itu juga vicol dengan saya, Nyai sangat dekat dengan anak. Ya, saya melihatnya mungkin sudah merasa ada hal-hal yang nggak nyambung dalam satu urusan, satu masalah, satu kasus. Nah, inilah yang dibesarkan. Kemudian ada mungkin, kalau saya melihat mungkin dari pihak luar ya, saya nggak memastikan dari pihak luar yang menggosok. Gitu. Nah, kalau sosok Andi Andri sendiri yang selama usia kuliah orangnya seperti apa sih? Maksudnya ganteng, salah paham. Udah di pos sudah. Udah Wan? Kalau buat Andi sendiri saya lihat memang dia hard worker juga. Ya. Dan pagi sudah di bengkel, terus jam 1, jam 2 ada masih bengkel juga. Termasuk Roro ini kadang udah usia hamil berapa bulan juga masih gitu aja. Nah, saya melihatnya ini sebenarnya masalah biasa. Ya. Maunya Andri, udahlah di rumah aja. Gitu. Kalau ya ini memang nggak bisa sendiri. Memang ini juga PR ya. Tapi memang sudah disanggupi. Waktu awal sebelum nikah, sebelum dijab kabul tuh, Dri, Nyai begini. Bismillah deh. Nyai siap. Ya. Pokoknya pelan-pelan lah. Nyari Allah insya Allah akan berjalan. Yang jelas tidak boleh saya orangnya begini, satu lagi saya orang begini, nggak ketemu di tengah. Jadi dua-duanya harus ke tengah. Ya, bagaimanapun kerasnya sebuah perjuangan pasti akan ketemu jalan di tengahnya. Nyai ngomongnya ngayun, aku begini. Andre mau Betawi jadi
sebenarnya mungkin tidak kasar ya, cuma kayak bicara diri jadi sebetulnya. Nah, kalau saya melihatnya, bagaimanapun ucapan itu jadi akan seperti marah, ya. Karena yang bicara cepat sekali kalau itu. Kalau orang apa misalnya ya kayak orang marah gitu. Makanya dengan cara komunikasi yang mungkin sedikit kurang, mungkin karena nggak terlihat wajah gitu, padahal seperti marah. Padahal memang gaya bicaranya. Jadi kalau bilang sangat jauh bedanya, ini ngayu, ini cepat. Sebenarnya bukan karena marah. Dan saya tidak akan membela siapa-siapa yang sebagai juru mereka. Ya, saya pasti akan membela siapa yang benar. Cuma dalam rumah tangga nggak bisa bela-bela. Ya, memang yang satu jadi api, yang lain harus jadi air. Yang dua-duanya jadi api. Ustaz, Andi sendiri sebelumnya tuh kerjanya tuh apa sih? Karena sekarang infonya tuh katanya yang apa namanya motor itu tuh bengkel punya Nyai, dan sekarang sudah dilangkan. Dulu kerjanya apa sih? Ya, jadi sebelum ketemu Nyai itu memang sudah ada kerjaan otomotif ya. Tadi dikasih motor besar seperti motor ya di atas cc 500 atau mungkin motor di bawahnya. Bahkan Nyai kenal dengan Andri by Vicol itu juga di bengkelnya Andri ya, yang ada di sekitar apartemen Beleza salah sedikit itu. Ya memang usahanya Andri hanya memang tempat tuh ya biasa sewa per tahun. Jadi awal kenalnya juga memang di situ. Ketika saya di bengkel sama Andri pasang kabel untuk urusan mobil, Nyai telepon, kemudian lagi di bengkel, di mana sebutin nama sini, emang kenal dari Vicol, kemudian tukeran nomor deh. Jadi selintas aja seawalnya. Kalau sebelumnya mungkin saya niat jodohin sama Andi, memang di awalnya nggak sengaja, meskipun tidak ada yang kebetulan. Ya, hidup ini nggak ada yang kebetulan, tapi nggak sengaja iya. Ternyata dari sengaja itu akhirnya serius. Berawal dari perkenalan di bengkel Taipon. Karena semuanya yang biayain. Ya ini sebenarnya ada kesepakatan. Kalau saya melihat dari sebelum di rumah tangga juga memang mereka punya sepakat, yuk usaha bareng-bareng. Bahkan saya sampaikan maaf Andri ya, ini bicara tentang yang nyata, tapi insya Allah semuanya juga sayang kepada semua ya, dan sama saya keduanya. Jadi tanpa sepengetahuan saya dari awal memang Nyai juga sudah support. Ya, ada beberapa kerjaan dari motor-motor itu yang butuh biaya besar, mungkin Nyai masuk di situ. Ya taruh modal, termasuk Andi juga mensupport pada kerjaan-kerjaan yang sedang Nyai kerjakan. Dari mulai itu apa, saya namanya apa yang ngerti ya, kalau di urusan endorse, kemudian kerjaan seperti pembuatan klip atau semua saya nggak paham. Yang jelas seperti itu, saling support. Bahkan memang kalau secara finansial Nyai itu sudah juga support ya untuk modal dari usaha-usaha. Bagi saya seperti itu bahkan menyenangkan, meskipun memang tidak harus bilang juga atau belum menikah sudah support gitu. Wah saya bilang ini berarti niatnya udah kenceng nih, makanya saya pacu udah cepat segera menikah gitu. Karena biasanya orang kalau sudah support itu ya setelah mulai dalam satu atap barulah saling memberi support dalam modal. Ternyata Nyai ini juga membuka tangan, dia juga mensupport ya, sehingga jalan bersama. Setelah pernikahan memang makin sibuk. Mungkin mau main sedikit, banyak katanya poin-poinnya seperti kayak ada perselingkuhan, terus kayak si Andri juga jarang pulang. joget jarang pulang, terus joget-joget di lukisan ibu almarhum ibu ya, almarhum ibunya. Itu mungkin bisa menanggapi sedikit. Kalau saya tahunya aja mungkin ya mungkin ada alasannya, apalagi yang belum kita tahu pada hal yang seperti ini. Kembali apapun itu masalah keduanya, apabila komunikasinya itu baik, nggak akan besar. Permasalahannya adalah bukan di kasus, bukan di masalah, bukan di satu momen,
permasalahannya adalah cara komunikasi yang agak sedikit jomplang, mungkin intonasi atau irama lah. Ya. Karena suka kamu jangan marah, aku kan nggak marah, emang gaya ngomong gitu. Dan itu selalu diulang-ulang sama dia. Perkara benar atau tidak, ya setiap kita punya kesalahan. Ya. Tinggal bagaimana nanti yang punya salah itu mau ngaku, kemudian mau minta maaf. Nggak bisa. Rumah tangga itu kalau misalnya salah-salahan, kemudian saling menyudutkan, baik itu yang sedang diambang ujung ataupun yang masih running di jalan, ya, pasti ujungnya akan hancur kalau misalnya salah-salahan. Maka dalam hal ini pun saya tidak akan bicaranya Andi begini, Nyai begini, ya, sebagaimana kawan-kawan di WhatsApp yang menyampaikan, Ustadz mungkin saran, support dan nasihat serta doa. Ya, pada ujungnya saya cuma menjelaskan tentang karakter. Ini karakternya doang yang memang awalnya berbeda, dan itu pun sudah ada tuntunannya. Menikah itu, ya, sebelum nikah mencari kelebihan, setelah menikah sudah menerima kekurangan. Tapi kalau misalnya harus sama, kamu harus gitu saya, satu lagi kamu harus gitu saya, pasti nggak ketemu. Nah, secara umumnya bahwa keduanya memang berbeda gaya intonasi bicara. Nyai ingin terkesan dengan memang gaya lembutnya, Andi dengan gaya bicara yang cepat, dia seperti mendak-mendak, padahal enggak. Nah, itu sebenarnya mau judulnya apa pun tadi disampaikan, apa ada KDRT atau mungkin ada perselingkuhan, ya ini kembali kepada satu komunikasi yang baik. Ya, yang kedua ada niatan berjuang untuk bisa menyelamatkan rumah tangga yang memang di awalnya sudah berjanji mereka berdua di depan kita, di depan saya, ya ingin lebih baik. Andri sudah saya tanya dengan masa lalu sudah cukup selesai, ya ayo. Ya, Nyai juga, Nyai Roro memang pengen hijrah, ya di depan disampaikan, yaudah Bismillah. Tapi harus berubah cara, kesalahan yang ada tidak diulangi. Kemudian yang hijrah juga memang ingin untuk lebih baik, ketemu di titik tengah sehingga tidak akan terjadi seperti ini. Kalau saya melihatnya terus beradu logika, beradu argumen, kemudian saling mengangkat kesalahan masing-masing, dan itu pasti ujungnya akan seperti yang dikhawatirkan sama halayak. Ada kemungkinan damai nggak sih mereka? Ini kan sempat Dari pihak Roro mungkin tadi bilang pengen dimediasi sama antum kan dulu. Ya, jadi sebelum lahir anak memang pernah juga gesekan dan sampai duduk di sini, kemudian saling berjanji bahkan ya untuk bisa saling mengerti. Bahkan Nyai memberi syarat, Andi menyetujui, kemudian Andi juga memberi syarat, juga Nyai juga mengiyakan. Sudah bulan. Apa tuh syaratnya? Ya permintaan Nyai seperti tidak bicara, mungkin kalau bahasanya ini kasar, mungkin bahasanya Andri, ya saya nggak marah, saya memang bicara begini. Ya. Selain memang otomotif juga memang anak motor, juga gaulnya juga beliau juga di salah satu klub motor yang se-Indonesia, jadi gaulnya banyak. Memang gayanya begitu, gaya-gaya di jalan. Apa di jalan itu memang biasa lah, terlihat bicara atau apa. Gitu. Ya sudah saling menyanggupi, sudah jalan semua. Dan itu memang umurnya nggak lama, 3 hari kalau ada gesekan. Kalau syarat dari Andi? Ya, yang saya ingin sih mungkin kalau permintaan Andri cuma satu saat itu. Ini mungkin agak lebih sedikit personal dalamnya. Andi maunya kalau lagi kerja ya sudah diberi kesempatan waktu kerja. Sementara Nyai maunya ya ikut. Ikut tuh karena memang nggak bisa sendiri. Gitu. Sehingga ini sebenarnya puncak masalah ya. Memang seyogianya seorang suami kerja, istri di rumah, tapi tidak pada Nyai yang memang maunya bersama, nempel ya. Mungkin sedikit manja, ini juga bukan sebuah aib ya, karena memang karakter orang berbeda dari kecilnya. Seperti makan juga inginnya bareng, kemudian kemana-mana bareng, pergi bareng, pulang bareng. Sampai pernah saya juga tegur Nyai, ini sudah jam 12 loh, harusnya biarkan urusan suaminya gitu kan. Enggak, terus kalian pulangnya bareng-bareng. Nah ini juga mungkin Andi merasa saya mau kerja, kalau begini saya nggak bisa. Dan itu sering terulang ngomong sama saya.
saya pengen fokus kerja. Terkekang nggak bisa? Sempat Ya. mengerjakan rasa Keluhan ini mungkin. keluhan dikekang. Ya, kalau bicara terkekang, kalaupun andai pun Andi bilang terkekang, itu resiko. Karena dari awal kan sudah berjanji. Ya Andre, Andi sudah janji. Ini model begini, siap. Bahkan pernah saya tawarkan, ini begini sebelum nikah. Tawarkan gini, ayo pikirkan. Gitu. Karena sempat pernah gesekan, itu sebelum akad juga udah pernah gesekan. Gesekannya disalah paham gitu kan. Saya tawarkan, mumpung belum maju, kalau memang masih ragu, mundur. Ya. Akhirnya, nah bismillah deh. Bismillah, jangan hanya sampai ucapan aja. Memang harus ada cara yang berubah. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya. Yang jelas, kalau ada pihak dari luar yang menggosok, pasti selembut sekecil apapun ya akan besar. Apatah lagi ternyata masing-masing mungkin ada pengalaman, mungkin khususnya dari Andi yang memang punya kehidupan sebelumnya, ada pernah beberapa kali bisa dan ada keluarga dan anak ya. Saya tidak fokuskan di situ. Ya, pastinya ini akan membuat juga pikiran yang berkembang di Nyai itu sendiri. Dan ini tugasnya laki-laki untuk memberi rasa percaya bahwa bagaimanapun mereka tanggung jawab, tapi ini kewajiban saya kepada kamu. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, ya maka dari percikan pertama, kedua, ketiga, akhirnya menjadi bola salju. Ya, yang jelas kalau dibilang Andi merasa terkekang, ya dari awal sudah kasih tahu. Ya, karena istrinya memang mungkin tidak sama dengan lain yang umumnya. Kalau udah menikah, istri di rumah, suami kerja, pulang malam, kemudian ada libur jalan gitu kan. Nyai emang dari awal bareng-bareng. Ditambah memang Nyai sendiri lebur dalam bisnisnya Andri. Ya, seperti kerjaan-kerjaan modifikasi motor kah, kemudian juga ada touring luar yang kita lihat mungkin sering jalan kemana-mana. Ya, hanya memang menjelang kehamilan besar memang sudah mengerem. Nah, dalam hal lain bahwa Andi ini juga ya mungkin ada kalimat mungkin yang mungkin saya nggak paham, ya. Mungkin yang tidak nyaman dengan itu aja. Kan sempat Ada cerita nggak Pak dari Mas Andre ketika dirinya diperbolehkan untuk jadi sultan sendiri, ada cerita nggak? Saya menilai tidak akan Nyai itu melakukan kalau tidak ada pimpinan dari luar. Karena biasanya setiap ada keluhan dia telepon saya, karena dengan saya katakan Kak ini ya sudah tunggu sebentar, saya telepon. Kenapa nih? Enggak begini. Akhirnya setelah ngomong itu saya tunggu di malam, datanglah kemari, ngobrol-ngobrol, udah bercanda, tawa pulang. Ya, biasanya begitu aja, dan itu hal wajar dari simpan itu. Karena orang itu diuji menjelang pernikahan, setelah pernikahan, mau punya anak, setelah punya anak, mau nambah anak, itu ujiannya begitu. Apalagi kalau ternyata kita memang mau menang sendiri, pasti bermasalah. Jadi kalau dibilang Nyai itu memang modelnya demikian, ya itulah yang harus pahami oleh Andri. Gitu. Ada yang mau dipakai di sini, ada yang untuk dibandingkan. Pernah ada pertemuan lagi? Ada kemungkinan Ada penjadwalan ketemu lagi? Saya belum biasanya kalau kemarin tuh kalau ada apa-apa saya perintah dan bukan berarti merasa saya punya hak pada mereka. Ya, kalaupun kemarin saya suruh ke sini karena memang saya punya panggilan hati untuk bisa ngurusin, apalagi sudah ada nama di media masuk kemudian beritanya sebisa mungkin. Yang kedua, selama masih dianggap ya untuk diminta nasihatnya, saya akan memberikan masukan dari sana. Nah, tapi yang terakhir ini tiba-tiba menghilang, ya entah itu karena mungkin ada patah sehingga mungkin kalau ujungnya ke saya juga, ya ujungnya adalah nasihat lagi. Gitu. Namun kalau memang mau mencari Allah bahwa pernikahan juga adalah bentuk ibadah, bahkan ibadah terpanjang, ibadah terbaik yang dalamnya ada rutinitas ibadah beda sebagai seorang muslim itu, ya insya Allah kalau misalnya memang
Ini tanpa ada yang mengawal, nggak ada yang membimbing sehingga satu main dengan usap-usap dari pihak luar, satu lagi bisa keluar. Ya, dari luar senang aja. Gitu. Bahkan sepertinya lebih parah dari itu pun. Ya masalahnya, ya, kalau memang mau berbaikan, nggak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin. Tinggal mau merendahkan hati, merendahkan sayang, dan ini belum terlambat. Kalau memang tidak mau sayang kepada diri sendiri, tidak mau sayang kepada pasangannya, minimal sayang kepada darah daging. Makanya sampai kepada Andri, kepada Nyai Roro, mau sehebat apa besar kepala kita, mau sehebat apa sombong serta batuknya kepala kita, karena ujungnya ada penyesalan. Orang marah itu ya cuma dua ujungnya, satu menyesal, yang kedua malu. Nah, saya berikan nasihat ya, karena sayang, bahkan mungkin halayak di setiap warga bangsa melihat pernikahan seperti itu sayang. Nanti disangka sepertinya merasa benar, tapi hakikatnya tidak ada yang sayang kepada anak yang telah dilahirkan. Sesering apa sih mereka ribut? Terus permasalahannya selalu itu aja atau gimana? Ya kalau dalam bahasa agama tuh huwa masalah itu lagi. Jadi saya melihatnya bukan kasusnya, bukan momentumnya, bukan, tapi cara komunikasi aja. Nah Ustadz, dari pihak Andrinya sendiri, tepatnya pengacaranya mengatakan kalau kekerasan verbal dalam rumah tangga tuh katanya biasa. Kalau tanggapannya Ustadz bagaimana? Ya biasa itu ketika dilihat dari kacamata